Episode 66, paginya. Laura membuka cepat kedua matanya, gadis itu kemudian bangkit dari berbaringannya. Laura mengerjapkan beberapa kali kedua matanya. Laura masih jelas merasakan sentuhan bibir panas Marvel di kulitnya. Tapi tiba-tiba saja begitu Laura membuka kedua matanya semuanya tidak nyata. Laura bahkan sudah tidur di sofa tempat biasanya dirinya terlelap. Padahal Laura masih sangat mengingat Marvel mengempaskan tubuhnya keranjang dan merangkak di atasnya kemudian menciumnya dengan sangat lembut. Apa aku cuma mimpi? Lirih Laura kebingungan sendiri. Laura kemudian menoleh ke arah ranjang. Marvel sudah tidak ada di sana. Tuan kemana? Tanyanya. Laura bangkit dari sofa. Sesaat Laura terdiam. Pakaiannya masih utuh menempel di tubuhnya. Namun ada bagian tubuhnya sedikit nyeri yaitu bagian tengah dadanya. Laura meringis kemudian menyentuh pelan dadanya. Kenapa perih dan nyeri? Penasaran, Laura pun menyingkap sedikit kaos pendek yang dikenakannya. Kedua matanya langsung membulat sempurna. Ada banyak tanda merah di sekitar dadanya. Ya Tuhan, napas Laura langsung memburu, jantungnya bekerja 2 kali lipat lebih cepat. Laura memang tidak pernah melakukan apapun dengan seorang pria, namun Laura juga tahu apa arti tanda yang ada di dadanya. Itu artinya aku nggak mimpi. Tuan, ucapan Laura menggantung. Ingatannya melayang kembali saat Marvel berada di atasnya dan menatapnya dengan wajah memerah. Kia? Laura berteriak histeris sendiri membayangkan Marvel yang menjamah tubuhnya. Laura langsung berlari masuk ke dalam kamar mandi. Laura melepas kaos pendek dan celana jeansnya. Dan alangkah terkejutnya Laura saat mendapati tanda merah itu ada di hampir sekujur tubuhnya. Laura membuka beranya dan menemukan ada sedikit luka di bagian tengah dadanya. Marvel yang sedang terdiam berdiri di balkon kamarnya terkejut mendengar teriakan Laura. Pria itu buru-buru masuk ke dalam kamar tanpa bersandiwara lagi seperti orang buta. Pria tampan itu mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut kamarnya mencari sosok manis Laura. Laura? Kia? Teriakan Laura kembali terdengar dari arah kamar mandi. Marvel juga panik, segera melangkah menuju kamar mandi dan langsung membuka pintunya. Laura, ada apa? Kamu kenapa? Tanya Marvel dengan tatapan lurus ke depan. Laura terkejut, gadis itu langsung meraih handuk dan menutupi tubuhnya yang hanya mengenakan bra. Tuan, lilih Laura menatap Marvel dan waspada. Marvel terdiam, Marvel hampir saja melakukannya pada Laura semalam. Namun sebelum semuanya terjadi, Marvel langsung sadar. Laura pasti akan membencinya jika Marvel sampai merenggut kesuciannya. Ada apa, Laura? Tanya Marvel pelan. Laura terdiam sesaat. Semalam memang nyata. Marvel merangkak di atasnya. Marvel menciumi setiap inci tubuhnya, bahkan Marvel juga membuka pakaiannya. Jangan gegabah, Laura. Semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Batin Laura berusaha menenangkan dirinya yang hampir saja emosi. Dengan dada naik turun Laura menatap Marvel. Laura yakin semalam Marvel seperti orang yang mempunyai penglihatan normal. Tapi sekarang pria itu kembali menjelma menjadi pria buta. Laura, panggil Marvel pelan. Marvel tahu dirinya sudah keterlaluan meninggalkan begitu banyak tanda merah di sekujur tubuh Laura. Tapi Marvel benar-benar tidak bisa menahannya. Marvel tidak bisa berhenti menyentuh setiap inci tubuh istri kecilnya. Beruntung Marvel langsung sadar sehingga Marvel tidak sampai merenggut paksa kebanggaan Laura sebagai seorang gadis. Gak apa-apa Tuan. Tuan bisa tidak keluar dulu, saya mau mandi. Jawab Laura tenang. Marvel menatap Laura merasa sangat bersalah. Dan Marvel benar-benar merasa takut sekarang. Marvel takut Laura marah dan menjauh darinya bahkan membencinya. Oh oke, angguk Marvel. Laura menatap Marvel yang masih mengenakan kaos dan celana semalam. Laura yakin Marvel pasti belum mandi. Tuan, tunggu. Marvel yang hendak memutar tubuhnya langsung menatap kembali pada Laura. Pria itu tahu perasaan Laura sedang tidak menentu. Biar saya bantu, senyum Laura kemudian. Laura melangkah menghampiri Marvel kemudian menuntun Marvel menuju ranjang. Gadis itu dengan sangat pelan mendudukkan Marvel di tepi ranjang. Tuhan, tunggu sebentar. Saya mandi dulu, setelah itu saya ambilkan sarapan. Senyum Laura kemudian berlalu kembali masuk ke dalam kamar mandi. Perlahan Marvel tersenyum. Laura begitu sangat tenang. Laura tidak marah padanya dan Laura tetap mau membantunya setelah apa yang Marvel lakukan padanya semalam. Setelah selesai membersihkan dirinya juga berdandan seperti biasanya, Laura langsung keluar kamar untuk mengambilkan sarapan untuk Marvel. Namun kali ini Laura mengenakan baju berkerah tinggi untuk menutupi lehernya yang penuh dengan tanda merah yang ditinggalkan Marvel.
Dan saat di meja makan Laura kembali berhadapan dengan Ariana. Namun Laura merasa ada yang aneh dengan Ariana. Wanita itu tidak mengatakan apapun padanya dan terus diam dengan tatapan lurus ke depan. Apa Nyonya Ariana menjadi gila? Batin Laura bertanya-tanya. Laura memang sering berpikir berlebihan. Gadis itu selalu membayangkan apa yang jika orang lain tahu sangatlah konyol. Tidak mau mempedulikan Ariana, Laura pun segera berlalu setelah mengambil makanan untuknya dan Marvel. Laura tahu dirinya keterlaluan. Perlakuannya pada Ariana tidak seharusnya seperti itu. Tapi Ariana sudah mengkhianati Marvel dan Laura tidak bisa diam saja. Kamu tidak salah Laura, lakukan semuanya dengan baik mulai sekarang. Tuang Marvel adalah suami kamu. Dia lemah dan membutuhkan perlindungan. Batin Laura yakin. Ketika hendak menaiki anak tangga, Laura kembali menoleh pada Ariana. Wanita itu masih terus terdiam dengan tatapan lurus ke depan. Laura berharap semoga diamnya wanita itu karena sedang merenungi kesalahan yang diperbuatnya di belakang Marvel. Laura menghela napas kemudian melangkah cepat menaiki satu persatu anak tangga menuju kamarnya, di mana sekarang Marvel sedang menunggunya. Hari ini saya nggak masuk tuan. Maaf, saya bangun telat, kata Laura sambil menyodorkan dan menempelkan sendok berisi nasi, sayur, dan lauk ke bibir tipis Marvel. Gak apa-apa Laura, tenang. Semalam, Laura langsung memasukkan sesendok nasi tersebut pada mulut Marvel, agar Marvel tidak meneruskan ucapannya. Kalau makan gak boleh sambil ngobrol tuan, nanti tersedak, kata Laura beralasan. Marvel sesaat terdiam. Dari ekspresinya Laura sama sekali tidak marah padanya. Namun Marvel jelas melihat pipi gadisnya merona. Itu pertanda Laura sedang merasa malu. Marvel tersenyum kemudian menganggukkan kepalanya. Mungkin sekarang waktunya belum tepat untuk mengatakannya. Oh iya, semalam teman kamu ngomong apa saja? Laura terdiam mendengar pertanyaan Marvel. Tidak mungkin rasanya jika Laura mengatakan apa yang Nana tunjukkan semalam. Marvel tidak bisa melihat dan jika Laura mengatakannya mungkin juga Marvel akan menganggapnya sedang mengadu domba karena sekarang hubungan Marvel dan Ariana sedang tidak baik-baik saja. Nana ya? Laura bingung harus mengatakan apa. Jika beralasan lain pasti Marvel akan berpikir yang tidak-tidak. Namanya siapa sih sebenarnya? Masa cowok namanya Nana? Kata Marvel dengan nada sebal. Namanya Nanda tuan, tapi orang-orang terdekatnya memanggilnya Nana. Jawab Laura. Jadi maksudnya kamu orang terdekatnya dia begitu? Tanya Marvel. Laura hanya diam, Laura tidak merasa paling dekat. Hanya Laura nyaman saja dengan panggilan Nana itu. Pokoknya aku gak mau tahu dan aku juga gak mau dengar kamu panggil dia Nana lagi. Panggil saja namanya yang jelas.